Serangkaian konflik yang sangat serius antara unit-unit bersenjata yang berorientasi kepada PKI melawan unit-unit Angkatan Bersenjata Republik dan sekutu-sekutu lokalnya yang tidak begitu permanen. Saat itu, pemerintah pusat menilai konflik tersebut sebagai pemberontakan kaum komunis, sehingga pemimpin tertinggi PKI yang tidak lain adalah Musso harus turun tangan memimpin anggota partai di Madiun untuk menyelesaikan konflik. Sayangnya, upaya Musso gagal dan dalam beberapa minggu saja PKI dipukul mundur. Setelah peristiwa Madiun 1948, kondisi PKI menjadi hancur lebur, tapi segera diselamatkan oleh Aidit yang segera memegang kendali partai kecil yang tidak terorganisir dengan baik tersebut, dan bahkan para anggotanya masih menyimpan luka-luka atas kegagalan pemberontakan Madiun. Aidit berhasil menjadi sekjen PKI, bahkan kemudian menjadi ketuanya, di mana saat itu Aidit sempat bicara dengan Sobron untuk mempertimbangkan percantuman nama Aidit di belakang namanya, sebab nama Aidit mungkin akan terus-menerus dikaitkan dengan PKI. Tapi nama belakang keluarganya tidak ada yang diganti. Aidit pun terus maju di kancah perpolitikan. Sebenarnya membangun PKI bukanlah hal yang mudah. Setelah pemberontakan, bagian-bagian masyarakat Indonesia yang lebih sadar politik tampaknya menentang partai untuk mencari dukungan. Aidit secara tidak langsung dipaksa mencari dukungan di antara massa kaum buruh, petani, dan kaum miskin yang umumnya masih berada di luar kesadaran terhadap proses politik. Untuk memenangkan dukungan dari masyarakat, Aidit sadar kalau sangat penting untuk menampilkan PKI sebagai gambaran yang menarik bagi masyarakat yang lebih miskin dan pada umumnya bersifat acuh tidak acuh pada politik. Selain itu, Aidit juga harus membuat PKI dapat diterima oleh kelompok-kelompok berkuasa non-komunis yang mengontrol cara-cara represi untuk menghindari PKI mendapat halangan dari mereka. Maka kemudian terbentuklah citra PKI sebagai partai dengan sikap patriotisme yang lincah, simpatik terhadap agama, damai dalam mengejar tujuannya, memikirkan masalah-masalah kecil yang dirasakan, serta dikeluhkan pendukung potensialnya, berlaku moderat, dan uniknya PKI ini tidak menonjolkan diri dengan bersikap ramah terhadap kekuatan politik Indonesia lainnya. Di bawah kepemimpinan Aidit, PKI kemudian menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Partai ini tidak hanya menjadi alat politik, tapi menjadi alat bagi Aidit untuk membantu masyarakat, khususnya kaum-kaum tertindas. Dia mengembangkan sejumlah program untuk berbagai kelompok masyarakat, seperti misalnya Pemuda Rakyat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia atau BTI, Lekra, dan lain-lain. Cara Aidit dalam memimpin PKI ini membuahkan hasil yang sangat manis. Dalam kampanye pemilu di tanggal 29 September 1955, Aidit dan PKI pun berhasil memperoleh banyak pengikut dan dukungan karena program-programnya untuk rakyat kecil di Indonesia. Tercatat bahwa hasil suara parlemen menunjukkan kalau secara keseluruhan PKI menempati posisi keempat suara terbesar setelah PNI, Masyumi, dan NU. Di Jawa Tengah, PKI memperoleh suara terbesar kedua setelah PNI, sementara di Jawa Timur memperoleh suara terbesar kedua setelah NU. Perolehan suara ini terbilang merupakan pencapaian yang sangat luar biasa, apalagi jika mengingat peristiwa Madiun 1945